Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Para makhluk primordial tingkat tinggi dari wilayah Bangodara semuanya bersujud. Tiba-tiba merasakan kekuatan merasuki tubuh mereka, menyatu ke permukaan inti kehidupan mereka, membentuk pola rahasia yang misterius. Mereka dapat merasakan pola rahasia ini berkali-kali lebih misterius daripada garis keturunan mereka sendiri. Begitu diaktifkan, inti kehidupan mereka akan hancur. Inti kehidupan telah dimurnikan. Makhluk primordial tingkat tinggi dari wilayah Bangodara memahami hal itu. Di antara mereka, banyak avatar yang mengikuti penguasa bayangan ke wilayah kultivator. Selama bertahun-tahun mereka berada di wilayah kultivator, mereka telah lama mendengar bahwa di camp kultivator, semua primordial tingkat tinggi dan primordial tingkat dunia yang tertangkap akan dimurnikan inti kehidupannya, sehingga tidak akan pernah bisa memberontak atau berkhianat. Mereka juga tahu bahwa hanya dengan memurnikan inti kehidupan mereka, camp kultivator berani memanfaatkannya secara besar-besaran. Kita selamat. Para makhluk dari wilayah Bangodara menghela napas lega. Yang paling mereka takuti adalah bahwa penguasa kultivator ini akan memandang rendah mereka dan langsung memusnahkan mereka. Mulai sekarang, aku akan mengerahkan seluruh wilayah Bangodara menuju wilayah kultivator. Suara Lofeng terdengar lantang dan menggema, bergema di seluruh wilayah Bangodara. Para penghuni wilayah Bangodara memahami bahwa seluruh tanah air mereka akan segera dipindahkan. Wilayah Bangodara yang luas dan perkasa mulai terbang perlahan. Kemudian, kekuatan bayangan menyebar ke segala arah, memungkinkan seluruh wilayah Bangodara untuk melakukan perjalanan ruang waktu jarak pendek. Lofeng menggelengkan kepalanya perlahan. Wilayah Bangodara terlalu luas, dan meskipun memiliki kekuatan bayangan serta mahir dalam perjalanan, kecepatan migrasi akhirnya masih jauh lebih lambat daripada makhluk tingkat dunia. Perjalanan ruang waktu jarak pendek wilayah Bangodara hanya mencangkup jarak kecil setiap kali. Bahkan setelah 100 kali perjalanan, itu tidak dapat menandingi langkah tunggal Lofeng. Dengan kecepatan ini, mencapai wilayah kultivator dan grup dunia kegelapan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 era. Sebagai seorang penguasa kultivator, meskipun tidak mahir dalam perjalanan, ia hanya membutuhkan lebih dari 100 hari untuk tiba dari wilayah kultivator. Siapa sangka bahwa migrasi melintasi seluruh wilayah Bangodara akan memakan waktu 10 era. Itu sudah dianggap sebagai keberuntungan. Beberapa tempat misterius sama sekali tidak bisa dijelajahi. Lofeng mengetahui hal ini. Setiap tempat misterius memiliki keunikannya masing-masing. Beberapa di antaranya sangat mahir bergerak, seperti bintang waktu milik Starlight yang dapat pergi kemanapun ia suka, seringkali melayang melintasi berbagai garis waktu. Beberapa tempat sama sekali tidak dapat dipindahkan, seperti tanah keabadian dan jurang kehancuran, serta tempat-tempat khusus lainnya. Tempat-tempat seperti tanah asal dan wilayah Bangodara adalah tanah misterius yang relatif normal yang dapat bergerak, meskipun kecepatannya sangat lambat.
Lo Feng meninggalkan sebuah avatar untuk mengarahkan wilayah Bangau Dara, sementara avatar pertempuran utamanya langsung pergi. Wilayah kultivator masih memiliki banyak urusan, ditambah wilayah Bangau Dara memiliki energi yang hampir tak terbatas. Hanya dengan satu pikiran energi itu dapat berkumpul menjadi avatar pertempuran utamanya. Terlebih lagi, Lo Feng percaya hanya sedikit orang yang cukup bodoh untuk datang ke wilayah Bangau Dara untuk berurusan dengannya. Di dunia luar, dalam hal kemampuan melindungi, dia lebih lemah daripada beberapa tokoh seperti penguasa bulan. Tapi di wilayah Bangau Dara, bahkan dengan 100 makhluk leluhur berkumpul, Lo Feng sama sekali tidak takut. Energi yang terkandung di dalam wilayah Bangau Dara sudah cukup untuk memungkinkan Lo Feng berulang kali melepaskan penghancuran besar asal. Lo Feng bergerak cepat, dan meskipun dia semakin jauh dari wilayah Bangau Dara karena telah dimurnikan, asal wilayah Bangau Dara telah menjadi bagian dari tubuhnya, terus-menerus memungkinkan asal wilayah Bangau Dara untuk memberdayakan dirinya. Kekuatan dahsyat ini merupakan perpaduan dari kekuatan darah, kekuatan abadi, dan kekuatan bayangan. Gabungan dari 3 kekuatan tingkat tertinggi ini, bahkan hanya dengan menggunakan sebagian saja, Lo Feng sudah merasakan manfaatnya yang luar biasa. Meskipun Lo Feng hanya meminjamnya, jarak tempuh bayangan itu relatif terbatas, tetapi sudah jauh lebih cepat dari sebelumnya, membuatnya tampak seperti hantu, berulang kali melintasi ruang waktu yang jauh. Apakah kecepatan perjalananku sekarang mendekati kecepatan rata-rata di antara para penguasa kultivator? Lo Feng merenung. Kecepatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Sekarang dia bisa melampaui Wulan dan Naigo, dan semakin mendekati Jin, kemungkinan mencapai 50 hingga 60% dari Yuan. Adapun Starlight, Moman, dan Ming Huang, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Lo Feng saat ini. Di ruang primordial tak terbatas yang luas, kecepatan mereka berada di peringkat terdepan. Dari segi kecepatan, aku mendekati level rata-rata di antara para penguasa kultivator. Dibandingkan dengan para leluhur itu, aku dianggap berada di level atas. Lo Feng cukup puas dengan kecepatannya saat ini. Semakin besar tubuh, semakin besar pula hambatan saat melintasi ruang waktu. Mengingat fisiknya, kecepatan ini sudah luar biasa berkat kekuatan unik dari wilayah Bangau Dara. Lo Feng dapat merasakan bahwa kekuatan laut darah secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungannya. Lagi pula, kekuatan itu mencangkup 3 jenis kekuatan, semuanya berfokus pada perlindungan. Adapun aspek kehidupan, Lo Feng acuh tak acuh. Pada akhirnya, itu tidak bisa menyaingi jalan hidup dan mati primordial miliknya. Namun, kekuatan abadi memungkinkan tubuh fisiknya memiliki beberapa karakter abadi yang sangat meningkatkan daya tahannya. Kekuatan bayangan memberi tubuh Lo Feng sebagian sifat bayangan, menyebabkan banyak kekuatan musuh menembus seolah-olah melalui bayangan. Sebelumnya, Lo Feng mampu menahan serangan gabungan dari 34 leluhur, dan sekarang dia merasa mampu menahan serangan dari 60 hingga 70 leluhur tanpa banyak kesulitan. Tentu saja, dibandingkan dengan Wulan yang dengan mudah dapat menahan serangan apapun dari para leluhur, masih ada kesenjangan. Di bidang yang aku kuasai, aku semakin mahir. Lo Feng tersenyum, tetapi cara untuk mengalahkan lawan belum banyak berkembang. Hanya dalam 39 hari, avatar pertempuran utama Lo Feng kembali ke grup dunia kegelapan. Akhirnya, kedamaian telah datang. Semua yang perlu dilakukan Lo Feng di wilayahnya telah selesai. Adapun pembangunan kembali wilayah yang jatuh, itu adalah tugas primordial tingkat dunia, primordial tingkat tinggi, dan banyak pelayan di bawah komandonya.
Dari 3.600 kelompok dunia, hanya sekitar 100 yang diduduki oleh aliansi Puncak Es yang belum berhasil direbut kembali. Kekuatan aliansi Puncak Es sebanding dengan camp primordial bawaan, dan dengan kehadiran 12 abadi, mereka agak lebih merepotkan daripada camp primordial bawaan. Lo Feng sedikit mengerutkan kening. Aliansi Puncak Es adalah aliansi yang relatif longgar, tetapi Tanah Keabadian hanya memiliki 28 kursi, dan aliansi Puncak Es memegang 12 di antaranya. Para leluhur dari camp primordial bawaan takut akan kematian, tetapi aliansi Puncak Es tidak. Sebaiknya masalah ini diselesaikan melalui negosiasi, pikir Lo Feng. Setelah baru saja mengakhiri perang, camp kultivator enggan untuk dengan mudah berperang dengan aliansi Puncak Es. Biaya perang akan sangat besar. Negosiasi ditangani oleh Yuan. Tanah asal dibangun dengan cukup baik. Lo Feng melirik tanah kelahirannya yang telah mengalami perubahan luar biasa hanya dalam waktu lebih dari 3 zaman. Seluruh benua itu 100 kali lebih luas dari sebelumnya dan hanya memiliki satu negara yang benar-benar bersatu, yaitu negara galaksi. Ketenaran negara galaksi menyebar ke seluruh tanah asal, bahkan mempengaruhi 10.000 alam semesta primordial. Di masa lalu, wilayah alam semesta asli tidak dapat membahas banyak informasi tentang tanah asal, tetapi setelah Lo Feng memurnikan dunia sumber, dia mengatur ulang aturannya. Ke 10.000 alam semesta asli dapat mencapai dewa sejati ruang hampa, dan dengan demikian melewati saluran samsara untuk tiba di tanah asal yang merupakan satu-satunya jalan. Ibu kota negara galaksi sebanding skalanya dengan prefektur kekacauan primal. Berbagai faksi ingin menancapkan akar di sini, berharap bisa lebih dekat dengan Tuan Lo Feng yang agung. Seluruh negara galaksi diperintah oleh 3 faksi secara bersamaan. Di puncak kekuasaan terdapat 9 gubernur agung, yaitu Shushin, Luoping, Shimo, Guru Origin, penguasa kota kekacauan primal, Kapak Besar, Murosa, Sosanke, dan Kaisar Chu. Sebenarnya, posisi Shimo awalnya milik Luo Hai, tetapi Luo Hai sendiri tidak mau menerimanya karena menganggap urusannya terlalu banyak. Shimo adalah salah satu tokoh yang diciptakan Lo Feng di antara banyak suku dan memiliki pengaruh signifikan di faksi Lo Feng. Luo Hai menolak peran tersebut sehingga Shimo mengambil alih. Ada juga kontroversi mengenai posisi Kapak Besar. Hong sebagai kakak laki-laki Lo Feng memegang status tinggi di klan manusia alam semesta asli selama berabad-abad. King Xinyan adalah guru Lo Feng. Hong dan Xinyan sama-sama memiliki kekuatan kompetitif yang kuat, tetapi Hong adalah murid Kapak Besar, mendukungnya dalam mengambil peran gubernur tertinggi. Xinyan juga mengagumi dan menghormati Kapak Besar dan sangat mendukungnya. Kapak Besar memiliki pengaruh besar di kalangan elit klan manusia alam semesta asli, dan akhirnya ia menjadi salah satu dari 9 gubernur tertinggi. Sekalipun ke-9 gubernur itu memiliki kekuatan yang lebih lemah, mereka memiliki perintah gubernur yang secara pribadi disempurnakan oleh Lo Feng yang mengandung kekuatan untuk melindungi tubuh fisik dan jiwa mereka, memberi mereka kekuatan alam tertinggi Kaisar Dewa. Dalam lingkungan dengan batasan kekuatan di tanah asal, mereka dapat mengatasi bahaya apapun. Di bawah 9 gubernur, terdapat 72 wakil gubernur, total 81 orang yang secara pribadi ditinjau dan dikonfirmasi oleh Lo Feng. Setelah kembali dari wilayah Bangodara setengah era yang lalu, Lo Feng menciptakan warisan lengkap, yaitu Dao kehidupan dan kematian primordial yang mencangkup banyak bab seperti api spiritual, tubuh abadi, kekuatan primordial, asal-usul kehidupan, dan lain-lain. Itu adalah warisan yang membentang dari tahap Raja Dewa paling dasar hingga tingkat penguasa. Warisan dapat dibaca untuk memperoleh pengetahuan, tetapi tidak dapat dipelajari secara sejati. Ketika mereka pertama kali menjadi penguasa, Jin sangat antusias terhadap Lo Feng.
tetapi kemudian merasakan permusuhan Lo Feng terhadap kultivator jalan kesengsaraan yang menyebabkan Jin kurang antusias terhadap Lo Feng dan tidak pernah lagi menyebutkan masalah untuk bersama-sama pergi ke jurang kehancuran. Lo Feng, aku melihat warisan yang kau tempatkan di tanah asal, Yuan menyampaikan sambil tersenyum. Setelah wilayah itu sepenuhnya ditaklukkan, aku pasti akan mempelajari warisanmu secara menyeluruh. Aku sibuk menyempurnakan wilayah Bangaudara, dan baru-baru ini aku menyempurnakan warisannya. Lo Feng mengirimkan pesan balasan. Ngomong-ngomong, kakak Yuan, apakah kau mengunjungi aliansi Puncak Es? Saat ini, aku sedang dalam perjalanan menuju aliansi Puncak Es, kata Yuan. Lo Feng mengerti. Semoga negosiasi berjalan lancar dan wilayah kultivator dapat direbut kembali secara damai. Yuan tiba di wilayah yang telah jatuh, menatap kehancuran di sekelilingnya. Udara dipenuhi sisa-sisa hukum dunia yang terkoyak, dan ekspresinya perlahan berubah sedingin es. Sepanjang hidupnya yang nyaris tak berujung, Yuan telah mengabdikan segalanya bagi camp kultivator. Di antara para penguasa, dialah yang paling banyak membina generasi muda, mencurahkan waktu dan kekuatan demi kelangsungan dunia sumber. Kini, melihat lebih dari 100 kelompok dunia dijara, asal dunia dilahap tanpa sisa, bagaimana mungkin hatinya tenang? Camp Puncak Es dan camp primordial bawaan pada dasarnya sama. Yuan mengepalkan tangannya. Keduanya adalah camp primordial yang bertahan hidup dengan menjara sumber daya, dan lebih buruk lagi, melahap asal mula dunia sumber. Di camp Puncak Es berdiri 12 makhluk abadi dan tak lekang waktu. Beberapa dari mereka saat dorongan muncul juga tak ragu mencicipi asal dunia. Dan di bawah mereka, para leluhur yang belum mencapai keabadian sejati justru lebih rakus. Camp primordial bawaan adalah musuh utama, pikir Yuan. Namun konflik dengan camp Puncak Es kini tak terelakkan. Sebagai makhluk yang lahir dari dunia sumber, Yuan memiliki permusuhan yang mustahil didamaikan dengan siapapun yang menjadikan asal dunia sebagai santapan. Hanya dengan menjadi cukup kuat, bisakah suatu hari semua kekuatan dicegah untuk melahap dunia sumber? Pikiran Yuan melayang pada sosok itu, yaitu Lo Feng, penguasa ke-8, penguasa yang menguasai teknik penghancuran kekuatan. Dan suatu hari nanti, penguasa ke-9 akan muncul. Camp kultivator akan semakin kuat. Menahan amarah yang bergejolak, Yuan mengikuti intuisinya dan melangkah menuju keberadaan tingkat leluhur di wilayah runtuh ini. Setiap langkah Yuan melintasi hukum ruang dan waktu. Jarak tak terbatas runtuh di bawah kakinya, dan dalam sekejap ia telah tiba. Yuan, kau akhirnya datang. Suara hangat terdengar. Di hadapannya berdiri sosok hitam menjulang tinggi. Tubuhnya berbalut sirah bersisi hitam. Satu mata menyala merah darah, penuh keganasan. Namun senyumnya justru cerah dan bersahabat. Leluhur Wugu. Yuan menatapnya dingin. Leluhur Wugu, salah satu dari 12 makhluk abadi camp Puncak Es, peringkat 5 besar dalam kekuatan di seluruh ruang primordial tak terbatas. Ia termasuk 30 teratas, setara dengan Master Gunung Penjara teratai. Aku datang untuk membahas pendudukan lebih dari 100 kelompok dunia, kata Yuan datar. Camp kultivator dan camp Puncak Es adalah sekutu, namun kalian menjarah wilayah kami. Apakah ini arti sebuah aliansi? Leluhur Wugu tertawa kecil. Tenanglah, leluhur Puncak Es sudah memanggil para petinggi. Tak lama lagi mereka akan datang. Di dalam sebuah istana raksasa yang menjulang tinggi, Yuan duduk berhadapan dengan leluhur Wugu, menunggu dalam keheningan. Tak lama kemudian, 11 sosok turun bersamaan. Inkarnasi 11 makhluk abadi dan tak lekang waktu camp Puncak Es telah tiba. Kehadiran mereka menunjukkan sikap hormat terhadap camp kultivator. Saudara Yuan, suara hangat menggema. Sosok seperti gunung es berdiri di depan. Tubuhnya terbuat dari es biru tua, memancarkan tekanan mengerikan bahkan hanya sebagai inkarnasi.
Leluhur Punca Es, kekuatan yang setara dengan Yuan. Mereka telah hidup melewati zaman yang tak terhitung. Di masa ketika camp kultivator hanya memiliki Yuan sebagai satu-satunya penguasa, merekalah yang bertarung bahu-membahu. Namun, waktu mengubah segalanya. Yuan membalas satu persatu, lalu pandangannya berhenti pada seorang wanita berjubah abu-abu. Saudara Sazo, nada suaranya merendah. Sudah lama tidak bertemu. Wanita itu meliriknya, lalu mengangguk singkat. Sazo di era lampau, dialah makhluk terkuat yang diakui seluruh ruang primordial tak terbatas. Dia penyendiri, sedikit teman, sahabat terdekatnya, yaitu leluhur Punca Es, dan setelah itu Yuan. Kehadirannya membuat camp Punca Es menjadi kekuatan yang benar-benar ditakuti. Saudara Sazo, kata Yuan, camp Punca Es memanfaatkan perang kami untuk menduduki wilayah kultivator. Menurutmu, bagaimana ini seharusnya diselesaikan? Itu masalah kecil, Sazo menjawab datar. Bicaralah saja dengan Punca Es. Nada suaranya jelas menunjukkan ketidakpedulian. Leluhur Punca Es tersenyum pahit dan menggenggam tangan Yuan. Kau tahu temperamennya. Camp Punca Es kami longgar. Aku sudah memerintahkan penghentian, tapi memaksa mereka mundur sepenuhnya bukan hal mudah. Yuan mengerti. Namun, 3.600 kelompok dunia, Yuan berdiri. Tidak satu pun boleh hilang dari wilayah kultivator. 3 sosok identik berdiri serempak. Amarah mereka meledak. Apakah kau ingin menyerang kami? Camp kultivatormu sedang berkembang. Salahkan kami mengambil sedikit wilayahmu. Yuan mencibir. 3 pencuri laut, angin, dan guntur. Tanpa camp Punca Es, kalian ini apa? Ketiganya gemetar marah. Jangan lupa, lanjut Yuan dingin. Momen pernah menghabisi kalian bertiga sendirian. Keheningan jatuh. Akhirnya leluhur Punca Es berbicara berat. Yuan, bagaimana jika kami mengambilkan lebih dari setengahnya, 60 kelompok dunia? Tidak. Suara Yuan tegas, satu pun tidak boleh tertinggal. Tatapannya menyapu 12 makhluk abadi. Jika kalian bersikeras, maka camp kultivator akan berperang. Panggil aku Yuan, katanya dingin. Mereka yang menduduki wilayah kultivator bukan saudaraku. Dalam keheningan aula, keputusan telah dibuat. Perang tak lagi dapat dihindari.